Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang gue udah bareng sama Kang Haris nih karena kita lagi ngerjain project PC modding, yaitu adalah PC Kobo Kanaero. Karena di sini PC-nya bukan gue yang bikin ya, bukan gue yang modding. Jadi di sini udah ada Kang Haris. Kang, silakan diperkenalkan Kang. Kira-kira Kang Haris ini sebenarnya profesinya apa sih gitu? Profesi apa ya? Apakah hanya modder atau Enggak lah. toko offline juga atau gimana? Toko offline ada, sambil modifikasi lah. Custom PC, custom water cooling. Nah, itu bisa ordernya di mana tuh? Nggak apa-apa promoin aja kan? Di Tokopedia ada tokonya Pinpoint Komputer. Nanti bisa hubungin di situ lah Bisa, ya di langsung Tokopedia. aja. Karena gue juga ngehubungin Kang Haris. Waktu itu aku tuh ini ya, cuma ngasih gambar kasar doang di hasil editan gue di Photoshop gitu. Iya. Terus kurang lebih kayak gini nih Kang. Bisa nggak kira-kira gitu? Ini kita ngerjain tuh kurang lebih 2 bulan tapi kepotong beberapa hal lah ya. Iya. Kang Haris juga kemarin lagi ngerjain ada project itu ya bareng mini kompetisi ya. mini kompetisi. Ya, sama modder lain sama channel lain juga gitu. Sama sekilas IT, sama sekilas hardware gitu. Ya, sekilas IT, sebelas hardware, terus moddernya ada Doni Daguar sama Fuadi Ajago. Udah berapa lama sih Kang? Ini Kang? Kalau ngerjain modifikasi Modding ya? Dari tahun 17 awal. Oh 2017 awal. 2017 awal dulu dimulainya pas ikutan Bitfenix ya kalau nggak salah. Bitfenix. Nah di situ ikut terus, ada kompetisi ikut terus. Cuman kemarin ada pandemi ya. 2 tahun kita nggak ada project, maksudnya project yang kompetisi ataupun ini paling kita cuman ngandelin solo project aja dari brand. Yang minta dibikinin custom PC kita bantu bikin, cuman gitu doang. Nah sekarang event-event nggak ada. Nah sekarang tahun ini kita udah mulai ada pergerakan lagi nih. Kemarin kita ada mini kompetisi, terus terakhir kan kita ketemu di Ryzen ya, launching Ryzen. Terus sekarang kita lagi siap-siap mau ikut ke CMOS 2022. Mantap. Oke Kang, ini kita ngobrol-ngobrol sembari rakit-rakit lagi ya, sembari kita kasih tahu speknya. Nah, jadi ini adalah project yang kalian tunggu-tunggu juga kan? PC-nya Kobo. Di sini speknya apa aja? Gue pakai Ryzen 7 5800X3D. Wait. Kita stop dulu sampai di sini karena pasti bakalan mulai ada tim mendang-mending yang panas. Kenapa nggak pakai Ryzen 7000 series, 7600X, 7700X, atau bahkan Core i5 13600K yang udah sempat gue review. Iya, gue harus klarifikasi dulu kalau ini video itu PC-nya dibikin sebelum itu semua rilis. Karena video ini memang udah lama banget prosesnya. Ditambah lagi, gue juga sempat bilang, tapi kalau dari segi budget build untuk saat ini, sebenarnya kalau misalkan kalian ngincernya performance gaming only, sebenarnya 5800X3D yang paling ideal untuk dijadiin mini ITX. Dengan catatan kalau ini mini ITX ya. Kalau misalkan kalian bikinnya itu adalah ATX, sebenarnya si Core i5 13600K ini sangat-sangat oke karena dia punya harga di 5,9 juta rupiah. Harga yang lebih rendah daripada 5800X3D dan juga Ryzen 7 7700X. Ditambah lagi masih bisa menggunakan motherboard 600 series seperti Z690 ataupun B660. Di sini gue sembari pasang aja ya. Kang Haris juga nggak apa-apa, sembari dipersiapin aja. Jadi kita bagi 2 tugas di sini. Gue ngurusin bagian yang kecil-kecil. Sementara bagian yang casing semua nanti Kang Haris, karena Kang Haris yang modding. Jadi gue takutnya salah-salah ntar malah ada yang patah lagi. Karena kan ini ada partikel-partikel yang memang gue belum tahu gitu cara bukanya gimana. Ryzen 7 5800X3D, nanti motherboardnya gue pakai di sini ROG B550i Strix Gaming. Ya. Gue udah sempat bahas 5800X3D juga. Memang ini nggak pakai Ryzen 7000 series, tapi 5800X3D itu masih jadi prosesor yang didamba-dambain juga ya, terutama buat yang main game gitu. Karena ya lu bisa lihat sendiri kemarin benchmarknya Intel Core generasi 13 juga. Kalian udah lihat kan chart-chartnya aneh itu. Oke, prosesor udah kepasang. RAM-nya gue pakai Team Extreme lagi, GeForce Extreme ARGB, tapi kali ini yang warna putih. Gue di sini pakai 32 GB dual channel, bukan 16 GB. Pakai yang ratingnya 3200 MHz CL16. Kenapa bukan yang 3600? Karena 5800X3D karena ada 3D V-Cache.
dia pakai 3200 aja udah cukup banget dan memang agak susah dikasih rating 3600. Nah biasanya kalau PC modding gini ada nggak ya, Kang, yang kayaknya kalau bongkar pasang tuh jadinya susah gitu? Kebanyakan susah. Kebanyakan jadinya susah. Soalnya kan kalau PC mod itu karakteristiknya kan sekali pakai ya, bukan daily use. Iya, bukan daily Jadi use. bukan yang bisa ngikutin perkembangan buat upgrade hardware gitu, enggak. Dia kan dia umurnya juga paling lama juga setahun itu. Ya, maksudnya umurnya rata-rata setahun. Bukan umur secara penggunaan, jadi lebih ke umur di show off-nya tuh nggak akan lebih dari setahun gitu. Jadi setahun depannya kita bikin lagi yang baru lagi gitu. Nah, tapi untuk yang personal use sendiri kan ada nggak orderan ke Kang Haris gitu? Kalau personal tuh kebanyakan water coolingnya. Soalnya kalau mod itu kan sebenarnya nyita waktu, jadi saya juga nggak sembarangan langsung terima gitu ya. Nggak semuanya kayak aku gini ya, bisa nunggu sebulan 2 bulan. Ya. Gitu. Karena aku juga nge-request ke Kang Haris juga nggak usah terlalu yang rumit-rumit, gimana lah kayak ininya, karena mau modnya tuh memang biar bisa tetap sederhana dan buat dibuka lagi juga masih nggak terlalu sulit gitu ya, Kang. Jadi tetap setelan bongkar pasangnya tetap setelan pabrik lah, nggak ada yang gimana-gimana. Sebenarnya sih kepengen aja cuy buat ngebikinnya bener-bener bentuknya tuh bentuk kobo, jadi kayak cosplay, rambutnya tadi pengennya bikinnya samping gitu ya. Jadi macam ada perintingan yang ke samping gini, cuma jadinya pakai akrilik gitu, jadi biar lebih simple. Tapi setiap modding gitu biasanya kendalanya apa aja, Kang? Biasanya kendalanya tuh kadang kita udah konsep gimana, taunya pas praktek, oh ternyata nggak bisa dikerjain gitu. Maksudnya faktor waktu atau faktor bahan juga bisa pengaruh. Jadi kadang kita dirubah dikit biar nggak melenceng dari konsep, tapi bisa beres gitu. Ini NVMe SSD yang gue pakai, yaitu adalah TeamGroup T-Force A440 Pro ya. Ini bukan yang Lite, jadi ini yang udah 7 GB per second. Kalau pakai Z440L itu cuma 3,5 GB per second gitu. Jadi rasanya nggak kayak NVMe Gen 4, kayak NVMe Gen 3. Cuma kalau yang ini enggak ya, ini yang NVMe Gen 4-nya beneran gitu. Nah, yang project ini juga saya itu murni cuman ngerjain doang. Konsep sama ide tetap dari Subki. Itu kan gambarnya tadinya belum begini, belum ada garis-garis gini. Ya saya cuman mencoba mentranslate ide dia aja ke mesin ini. Sama yang paling highlight sih ini kuncir setangnya. Kuncir setang. Kuncirnya kan kayak setang tuh. Paling yang di highlight kan yang selalu diminta. Tetap pertahanin itunya aja. Iya. Gitu. Dan dibikin gepeng. Iya. Kenapa gepeng? Karena VTuber gepeng. Bukan 3 dimensi. Iya. Mungkin mau ada yang nanya pastanya pakai apaan? Ini gue pastanya pakai CryoFuse ya. CryoFuse Cooler Master. Gue di Tasbet juga pakai ini. Mumpung lagi megang kabel nih. Nah, gimana tuh, Kang? Ini tandanya kabel pabrikan. Saya nggak tahu ya ini mereknya apa, cuman ini pasti pabrikan. Karena kabelnya simetris, atas bawah sama semua. Biasanya kalau handmade kita dibikin asimetris. Bentar, saya bawa contohnya. Asimetris tuh tiap kabel beda panjangnya. Jadi pas ditarik tuh nggak sama. Oh. Jadi dia dibikin. Bedanya buat apa? Jadi kan kabel tuh pasti meliuk-liuk nih. Nah, kita bikin panjangnya tuh sesuai dengan liukan dia. Jadi pas kita pasang misalnya ini kabel buat VGA nih. Jadi pas dipasang di VGA tuh kabelnya nggak ada yang tabrakan kayak gini nih. Ini kayak gini, ini kan tabrakan tuh. Yang bawah keluar semua. Ilmu nih juga. Nah, ini kayak gini, ini simetris, ini asimetris. Jadi pas dia meliuk-liuk tuh kabelnya udah pas aja ngikutin liukan tuh. Nggak ada yang tabrakan. Ya ini kelebihannya DIY. Cuman prosesnya kan lebih lama ngerjainnya. Terus kalau misalkan kita minta tolong ke jasa yang suka bikin kayak gitu, biasanya mahal. Jauh lebih mahal daripada yang pabrikan. Ya, ini VGA nih. VGA gue pakai RTX 3070 ROG Strix. Bukan RTX 40 series ya. Bukan RTX 40 series, karena RTX 40 series udah pasti nggak muat nih casing ini. Yang pertama karena 4 slot, nggak mungkin. Panjangnya juga
35 cm lebih kayaknya. Kemarin ngeliat box 4090 aja itu gede banget, lebih gede dari casing ini malah box. Iya benar. Gede banget, jadi nggak mungkin muat ya. Cooling kita pakai Aerocool di sini, nyari yang warna putih ukuran 120. Di sini juga udah dikasih mukanya si Kobo di sini. Semoga nanti nyala-nyala ya di sampingnya biar ada bias cahayanya gitu. Kalau casing ini yang di modding Thermaltake Tower T100. Yeah. Thermaltake Tower T100 yang snow, yang warna putih. Tadinya mau pakai yang warna biru, tapi setelah dipikir-pikir lagi, Kang Haris punya desain kayak gini, kayaknya lebih cocok yang putih, biar nggak usah dicet-cet lagi. Ini sekarang kita udah mulai pemasangan aja ya, jadi kalian mungkin bakalan lihat birol-birolnya aja, oke? Kurang lebih segitu speknya. Udah gue sebutin semua kan? Oh, power supply Cooler Master V750 yang white juga. Ya sebenarnya power supply-nya nggak kelihatan sih. Tadinya mau ngincer kabel putihnya, cuman ujung-ujungnya kita pakai extender biar ada warna abu-abunya juga gitu, sama biar lebih rapi karena ini kan gepeng banget ya. Kalau pakai ini. Ada yang ke-skip nggak speknya? Nggak ada kan? Oke, kita lihat. Clarissa Wijaya bersama Ilham Suki Wijaya. Bukan nih, Kobo. Oh, Kobo ya? Kobo Kanairu. Versi 3D. Oke, jadi kita mau bahas nih akhirnya. Oke, kesampaian bahas apa juga. Nih? Ini. Oh ini? Oke, yang udah ditunggu-tunggu sama orang-orang bikin PC-nya Kobo. Dan gue udah datengin versi 3 dimensinya. Karena kalau versi 2 dimensinya nggak bisa. Nanti kalian ngeliatnya monitor di sini. Ini aku sebagai stuntman-nya Kobo Kanairu hari ini. Stuntman ya. Pun, ya. Gimana nih Pun, menurut lu? Kira-kira PC ini seperti bisa apa? Dijual berapa gitu? Oh bukan. Karena kan gue udah ngomong sama lu juga lumayan lama. Ya. Akhirnya lu lihat langsung nih PC-nya. Jadi nggak cuma lu yang cosplay, gue juga bisa cosplayin Kobo dalam bentuk PC. Bukan lu yang cosplay ini mah. Ini PC-nya cosplay jadi Kobo ya berarti ya? Iya. Gimana menurut First impression itu pertama kan dikasih lihat tuh fotonya waktu itu ya, kayak desainnya dulu tuh. Desainnya dulu. Kasih lihat. Terus pas aku lihat yang kayak, oh aku baru tahu kalau ternyata bisa bikin kayak ginian di PC ya. Bisa. Di PC bisa sampai ada bikin air mancurnya juga atau stang ya. Stangnya Kobo. Kuncir stang. Stang, iya. Pertama sih yang pasti desainnya bagus banget. Terus yang kedua itu, gue pertama kali ngelihat yang kotaknya bentuknya kayak gini. Oke. Terus kalau misalnya dari kamera nggak tahu ya, dari sampingnya kelihatan apa enggak, tapi kayak ada ombaknya juga, rambut-rambut ombaknya juga. Ada rambutnya. Tadinya mau dibikin kayak begini Pun. Oh tadinya mau 3D? Iya 3D. Ke samping gitu. Jadi benar-benar kayak wig yang lu pakai nih. Oh. Gitu. Tapi cuman nanti overlap banget karena ini dimensi casingnya udah lumayan lebar. Gitu. Jadi solusinya biar nggak terlalu overlap, kita pakai akrilik. Tapi mungkin nanti next time kalau mau dibikin revisi 2-nya. Revisi 2? Oh. Kalau mau dibikin revisi 2-nya mungkin bisa pakai casing yang lebih slim, terus dikesampingin lagi. Gitu. Boleh dibawa pulang nggak? Nggak tahu ya, kayaknya udah ada yang mau bawa pulang sih. Oh gitu, oke. Bikin ini berapa lama? Gak serem ya? Agak serem ya? Seharusnya 1 bulan seharusnya. Moddernya, workshopnya waktu itu setelah gua pulang, dia lagi ada mini competition. Oh. Untuk modding juga. Ini. Iya. Dia lagi ada mini competition untuk modding juga, jadinya terhambat lagi. Makanya total 2 bulan. Oh, oke. Tapi efektifnya tuh 1 bulan berarti? Efektifnya 1 bulan sebenarnya. Terus pemilihan jeroannya gimana? Untuk jeroan tadi sih udah kita sebutin, tapi yang pasti karena ini kan kecil nih, semua komponen kecil tapi VGA card-nya gede banget. Kita kan pakai RTX 3070 nih, ROG Strix. Ini kan wattnya gede. Kita coba rendahin pakai GPU Tweak. Nah tuh Puni bisa cek-cek tuh GPU Tweak di situ tuh.
Oh iya, ini tusuk ada sama nih. rambutnya anjir. Oh, Nah itu setengah ombak. ada default mode, di sini power targetnya kita udah turunin tuh ke Oh, dia 70%. Iya, terus kalau buka VF tuner ini, nah Oke. itu kita udah set juga di situ clock speednya. Oh, Dan hasilnya, nih kalau Puni mau ngecek bedanya, sebelum di ini, nah ini suhunya 91 tuh Pun. oh. Dan clocknya cuma 1700. Sekarang? Tapi setelah di Tweak. undervolt ya, setelah di tweak, mana ya? Nyari dulu. Ini udah hasil tesnya ya. Oh, Nah ini bedanya tuh, 77. Apa yang ini? 77. 77 derajat Celcius. Iya. Tepuk tangan dulu saudara-saudara. Ini kayak Dan lagi clocknya- presentasi ini. Jadi membuat PC yang kecil gini, tapi pakai VGA card high end, tapi jalannya efisien. Dan wattnya juga jadi lebih kecil. Kayak Kobo ya, kecil-kecil tapi efisien. Gue nggak tahu sih. efisien apa enggak. Tapi menurut lu Pun, Ay. kalau Kobo ngeliat ini, dia kayaknya bakal ngomong apa ya? Kalau Kobo lihat ini kayaknya bakal langsung diluting tanpa bicara apapun. Kayaknya gue harus jaga-jaga rumah gue sih. Iya, iya. Kayak rada-rada goib aja gitu kan. Masa ada PC ginian dimaling sama anime gitu. Nggak mungkin banget kan. Jadi moddingnya sebenarnya sih sederhana aja sih Pun. Jadi cuma pakai akrilik. Ini akrilik. Iya, terus kita pakai UV buat itunya. Ininya ya? Gambarnya, iya Printnya jadi biar ya? nggak ngeletek. Oh, kalau gua garuk gimana? Nggak kenapa-napa. Garuk tes. Hah? Gila kaget, anjing. Sebenarnya. Enggak. kenapa-napa. Nggak ada kukunya juga. UV nggak kenapa-napa. Terus? Paling sama di cooling juga dikasih stiker mukanya si Kobo biar Itu? agak bersinar. Iya, karena ini coolingnya nggak pakai yang LED gitu, yang ada layarnya gitu nggak. Gue punya Itu satu pakai pertanyaan, Sup. Nah, nggak apa-apa tanya aja. Kobo ini kan pawang hujan ya? Mm-mm. Hubungannya sama air. Mm-mm. Kok nggak ada air-airnya? Ada ini water cooling kan? Mana? Kan coolingnya pakai water. Ini? Iya. Ini water coolingnya? Iya. Gue kira kayak akuarium bener. Jadi itu udah ini. Oh, Iya. oke berarti ini udah air banget ya? Iya, gua Oke, ngambil oke, langsung oke. dari darahnya Kobo. Air seni Kobo. Oke. Tuh. Terus apa lagi berarti? Paling beberapa desainnya ini diambil dari fan artnya, dari Ini fan ya? artnya Kobo. Iya, kreatornya juga yang udah ngebikin fan artnya. Kalau nggak salah itu sempat masuk di thumbnailnya juga. Jadi gue ngehubungin yang bikin fan artnya. Namanya? Nanti di bawah ya, lupa nama twitternya siapa. Mohon maaf, dan tidak ada di bawah ya, ada di kolom deskripsi. aduh. Siapa tahu ada yang mau komis-komis juga gitu. Nah Oke. paling sisanya kayak logo Kobo, ya kan di bawah, terus logo yang Rain Shaman-nya. Nah kalau garis-garis itu nih, garis-garis birunya. Ini kan? Itu tahu nggak dari mana? Dari dia punya logo bukan sih? Bukan. Logo Gue sangat mendetail. Lu kalau buka channelnya Kobo, dia ada cover YouTube. Dari cover YouTube-nya itu ya? Cover YouTube-nya itu Yang biru, abu-abu, biru biru. garis-garis gitu. Iya. Oh, oke. Tapi kita nggak ambil abu-abunya, ambil putihnya. ambil putih. Kayaknya Oh, lebih- pantesan. Iya, iya. biar lebih cerah gitu. Jadi agak beda dikit soalnya ya. Mm. Iya, iya. Jadi diambil dari situ garis-garisnya sama kotak-kotak yang di depan. Dasar ini juga plagiat. nih. Ya kan ini cosplay. Nanti katanya kalau nggak mirip nggak cosplay. Iya. Iya. Sama spek juga ini kan diatur sesuai sama skenario penggunaannya Kobo Pun. Valo. Nih, Betul, teneng-teneng. Betul. Nih. Mm-mm. Satu set. Makanya gue juga di sini nge-config-nya, nge-tweak-nya, sebisa mungkin main Valo FPS tumpah-tumpah. Wah, kayak gimana tuh tumpah-tumpahnya? Pun di situ udah ada replaynya tuh, scroll paling bawah ada Valo. Nah ya, ini udah dimainkan sama pro player Kobo? Valorant kita. Kobo. Enggak dimainin sama Kobo. Oke. Nah ini FPS-nya Pun. Seriusan? Iya, 600, 600, 660, hampir 700. 680, iya. Hampir 700 tadi. Jadi memang udah disesuaikan untuk Valo. Meskipun ini bukan platform yang baru-baru banget ya. Iya sih. Masih Kok Ryzen mati? 5000 Katanya pro series. player. Memang pro-nya ini, pro untuk mati. Iya. Pas action 500-an, pas lagi Iya, jalan masih, 600 700. lagi rame bisa masih 500 600, itu kalau Wih. sendiri bisa 700. Wow. Jadi kalau Kobo ngeliat ini Tuh kayaknya airnya tumpah dari mulut ya dia. udah pasti ngiler Ngeces- kan. ngeces Tenang, Bu. dia. Nggak perlu keluar 85 juta kayak Muna. Memang ini nggak seperti PC-nya Muna. Oh iya, PC-nya speknya. Muna. Nggak seimbang itu. Tapi main Valo FPS tetap tumpah-tumpah. Sebenarnya nggak Valo aja sih, main game AAA juga. Jadi kalau GTA 5 nggak usah diturunin settingnya tuh. Dengerin tuh, Bo. Oh ya, ini 100, masih 100 loh. Masih tinggi kan? Wow. Dan VGA card-nya ini harusnya bisa 250 watt, turun jadi 4,5. Kelihatan kan 150 Iya. watt. Wow. Jadi lebih hemat. Jadi token listrik Hemat. nggak bunyi-bunyi, Bu. Nggak pip. Suhu juga ini kelihatan kan, Hmm. main game
59, 60. PC-nya udah oke, buat streaming udah oke, tinggal Buat internetnya, streaming Bo. oke. Internetnya, Bo. Buat streaming oke. Emang buat Kobo? Oh iya ya bener juga. Sorry ya, Bu. Nggak bermaksud menyakiti hati, tapi ini bukan buat kamu. Buat Pune ini. Enggak, bukan buat aku, nanti aku diserang, jangan. Bukan buat gue juga sih. Tuh. Jadi bener buat siapa ya? Soalnya buat VTuber kalau misalnya ini buat Kobo gitu kan. VTuber itu kan dia nggak cuma main game. Dia kan OBS buka juga. OBS juga, dia buka buat aplikasi 3D VTuber juga gitu kan. Nah, itu udah pasti aman banget berarti. Aman lah, Dengan kan pakai RTX kan ada encoder tuh. Encoder yang NVENC itu. Oh iya. Itu kan jalan di OBS kan. Jalan juga untuk virtual cam kan. Dan ada Nvidia Broadcast itu. Nvidia Broadcast kan bisa dimasukin kalau nggak salah dari VTube Studio ya. Bisa. Kalau nggak salah bisa juga. Nah, jadi di situ masih aman. Kalau kita bikin video tentang sesuatu yang lo buat, itu kan biasanya kita ngomong bagus-bagus ya. Menurut lo jeleknya apa? Cons-nya? Cons-nya adalah ini lumayan bising sebenarnya. Mungkin Oh, ya? di studio ini nggak kerasa ya, karena Nggak kita kedengeran. ruangannya luas. Nggak kedengeran Ini sih. lumayan bising karena gue di sini fan-nya pakai 2, bawah 1, atas 1 di sini. Oh iya. Dan dari coolingnya ini dia fan bawaannya memang masih cenderung bising. Iya, karena ini ngejar visualnya juga. Ngejar visualnya. Oke lah gitu, RGB for performance kan. Jadi masih dikejar situnya. Kalau penonton gaptek, banyak kan utamain visual atau bener-bener performance ya? Ada sih dua-duanya ada. Dua-duanya ada ya? Ada dua-dua. Paling sisanya karena ini PC kecil, ya PC mini ITX, apalagi di modding, otomatis bongkar pasang bakalan lebih ribet. Oh gitu, tapi ini bukannya tinggal dicopot? Kalau ya? atas iya, kalau atas masih gampang. Ih serem. Bisa sih kayaknya. Dipencet, Pencet mana? pencet, tekan aja. Ini? Iya. Nah, bisa Oh tarik. kayak kulkas. Iya, memang agak-agak mirip kayak kulkas mini Kayak kulkas. Copot. Memang week ini selalu bermasalah ya, week-weeknya Kobo ini ya, nggak divisinya nggak week yang ini ya. Ini week ini bisa ngegampar gue nih, makanya gue agak jaga jarak. Ini apa, Sob? Nah, jadi itu ada ceritanya pun. Oke, ceritanya gimana nih? Tadinya kita tuh mau moddingnya itu rambut bisa nyala. Ini, Iya, nyalanya warna-warni RGB atau putih aja sih, karena kan ini ada birunya, jadi nanti lebih? terbias lah Oh, cahayanya. oke, Tapi gue nggak tahu entah kenapa kuncir setang ini selalu bermasalah, entah itu di PC ataupun di wignya Puni. nggak ada masalah ini malah, perfect. Nggak, masalahnya ke gue, nggampar-gampar. Oh iya, maaf. Terus? Bias cahayanya itu nggak sampai ujung. Sampai ujung sini ya? Iya, kita maunya tuh tadinya sampai ujung. Mau dibikin 3D terus nggak jadi kan tadi kan awal kita bahas ya. Iya benar. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, ya VTuber kan rata-rata gepeng ya. Nggak Jadi- salah sih. Ini Jadi tinggal nggak pencet salah aja. dong kalau gue Tinggal bikin pencet ini sekali ya? gepeng. Iya, kan aja. Nah, Oh gitu, tring. Udah kalau kayak kulkas. ya sisanya kalau mau bongkar samping atau mau bongkar depan nih susah. Mesti pakai skrup ya? Iya, pakai kunci kawannya. Karena udah hasil modding. Resiko bikin PC modding itu udah pasti bongkar pasang bakalan lebih rumit daripada bawaan pabriknya gitu. Segini masih standar, kalau gue bikinnya mungkin kayak wig lu bikin Yang 3D bentuknya, lebih susah itu lagi. pasti lebih susah. Lebih susah lagi. Ini ada yang masih bisa ditambahin lagi, Sob? Apa udah begini, udah maksimal? Apa spek? Iya. Spek masih bisa ditambah sebenarnya. Tapi? Kayak SSD, kalau CPU mau pakai Ryzen 9 bisa. Yang baru ya? Iya, tapi tetap harus diutak-atik di undervolt lagi. Oh. Karena ini casing kecil, nggak bisa pakai cooling yang gede. Takutnya terlalu panas, jadi harus dicari efisien. Siram air aja ini udah. Bisa sih, kan sekarang lagi musim yang 40 series nih yang baru. 4080, 4090. Kayaknya mentok 37, bukan karena nggak bisa dari motherboard atau power supply-nya, dimensinya. Oh dimensinya ya? Iya, dimensinya. Kalau power supply mau diganti yang ke 1300 watt pun masih muat ini sebenarnya. Kenapa nggak milih yang kayak memanjang atau gimana? Nah itu Yang tadinya mau milih mini ITX juga kecil, tapi yang slim. Karena Yang rencananya slimnya tadi dari yang depan rambut, gini ya? karena rambutnya tadi yang mau diiniin. Oh yang dilebarin rambutnya? Iya, Oh. tapi kalau udah bentuknya kayak gini, pakai akrilik gini, gepeng gini, kayaknya nggak lucu kelihatannya. Kayak kalau gini kan kelihatannya bantet nih, lucu, ya kan? Lu maksudnya bilang Kobo bantet? Enggak, cuma pendek aja. Emang lu tahu dia pendek? Jadi ya pilihnya ini gitu, biar kelihatannya tuh kayaknya lucu aja gitu dilihat. Biar Kobo banget gitu ya? Gue nggak tahu ya, ini nilai sendiri ya, komen di bawah ya. Ini udah kobo banget apa enggak? Karena kita di sini Kobokers. ngambilnya bukan dibentuk jadi kayak kobo, tapi diambil temanya kobo. Tadi VGA kartu mau putih juga, cuma susah nyarinya.
Nggak ada unsur merahnya BTW ya. Buat apa? Sepatunya merah. Kakinya nggak merah aja, Sup. Iya tuh. Lupa kan? Ya, Kasih nanti pelampung, dicat aja. pelampung gitu, bulat. Harusnya gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu kurangnya pun. Oke. Kayaknya segitu aja kali ya yang kita bahas nih ya, yang bisa kita bahas dari PC Kobo Kanaeru. Akan dikemanakan PC ini kita lihat saja nanti ya. Dan terima kasih Puni Terima udah kasih. datang ke channel gua lagi dan udah bersedia juga jadi stuntman-nya Kobo ya. Karena Tagihannya nanti ya. ya biar dilihatnya juga lebih enak gitu daripada kalian ngeliat monitor kan di sini gitu. Ketahuan ada yang versi 3D. Harusnya lu cosplay juga Apa? jadi Kobo. Oh, gua kira jadi Yago. Bener juga. Kenapa nggak jadi Yago? Soalnya kesetelan gue ini lebih kayak ini ya, anak wibu yang lagi main ke event di Jepangan terus minta foto. Ada Kobo Kak, minta foto Kak, terus harus gini. Kurang gambar wibunya sih. Segitu aja ya dari kita berdua. Jangan lupa cek juga channelnya Puni. Di sana Puni juga Jarang upload? Jarang upload. Tapi kadang-kadang live streaming juga dia. Iya. Kadang-kadang jadi 3D, kadang-kadang jadi VTuber juga. Gue bukan VTuber. Kan lo waktu itu ada ini. Ada karakternya, tapi aku nyebutnya bukan VTuber. Apa itu? Cuman avatar aja. Avatar. Kalau lagi males Puni dan- 2D atau Puni 3D? Yes. Gitu aja. Puni Ya, gepeng. ada dua Puni- versi. Silakan kalian bisa pilih mau nonton yang mana. Kontennya apa aja sih Pun sekarang di channel? Nggak ada. Nggak sih, aku kadang bikin vlog. Oh, vlog. Diam. Cek Puni aja, ya? cek aja. Iya, bisa ke situ. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua, sosial medianya Puni. Itu ada di link deskripsi. Gue Suki dan juga Puni pun sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Wijaya, Jaya. Ih, Gaptek ID makasih ya. Nanti akan aku catat di buku Death Note aku dan akan aku telaah, dipelajari agar suatu ketika aku ingin merakit PC, aku bisa merakitnya dengan mandiri. Gaptek ID, terima kasih. PC versi Kobo kan di Gaptek ID, anjay, keren pokoknya, keren. Yoi, limited edition tuh, limited edition gak semua orang punya. Kobo aja gak punya. Itu ya buat tutorialnya, coba tanya. Iya, makasih ya. Step by stepnya Gaptek ID. Terima kasih ya.